kita menurut Bapak seperti apa dan Saya infonya dari 30.000 tiket kalau nggak salah dari panitia ya, kan saya bukan panitia, katanya sudah terjual. Di pertama itu 18.000 naik ke 22.500 terakhir kemarin waktu press conference ya. Terus katanya sekarang terjual. Cuman saya nggak tahu nih, kita lihat hujan. Ya mudah-mudahan tetap datang gitu. Nak kerja apa dekat Indonesia? Duit kamu murah. Duit kamu murah, tahu tak? Okay guys, mana orang Malaysia yang tanya kalau nak beli tiket. Sampai disorot Eropa, Malaysia iri tiket laga terakhir Timnas U17 vs Mali di Piala Kemerdekaan 2025 ludes, Sukaneka Super Cup ZONK. Piala Kemerdekaan 2025 menjadi salah satu turnamen sepak bola internasional paling fenomenal di Asia, bahkan gaungnya sampai ke Eropa. Hal itu tidak lepas dari antusiasme luar biasa publik Indonesia dalam mendukung Timnas Garuda Muda di kelompok umur U17. Salah satu momen paling mencolok adalah laga terakhir babak penyisihan grup antara Indonesia U17 kontra Mali U17 yang digelar di Stadion Sumatera, tanggal 18 Agustus tahun 2025 pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini bukan sekadar duel menentukan nasib kedua tim di turnamen, melainkan juga menjadi simbol bagaimana sepak bola Indonesia mampu mencuri perhatian dunia. Tiket pertandingan habis terjual jauh sebelum hari pertandingan, sesuatu yang sangat jarang terjadi di level U17. Bahkan, media-media olahraga Eropa ikut menyoroti fenomena ini, membandingkan atmosfer laga muda di Indonesia dengan kompetisi-kompetisi besar dunia. Sementara itu, di sisi lain, Malaysia terlihat iri sekaligus terpukul. Pasalnya, di waktu hampir bersamaan mereka menggelar Sukaneka Super Cup, sebuah turnamen persahabatan yang diharapkan mampu menarik minat publik mereka. Namun sayang, turnamen tersebut sepi penonton, minim pemberitaan, dan nyaris tak terdengar gaungnya. Perbandingan mencolok dengan Piala Kemerdekaan membuat banyak pihak menyebut Sukaneka Super Cup hanya sekadar song. Atmosfer megah Piala Kemerdekaan. Sejak awal penyelenggaraannya, Piala Kemerdekaan memang diproyeksikan menjadi turnamen internasional dengan standar tinggi. PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir memastikan semua aspek mulai dari stadion, fasilitas latihan, hingga manajemen tiket digarap dengan serius. Stadion Sumatera yang digunakan sebagai venue utama benar-benar dipadati supporter. Bahkan sebelum laga melawan Mali, tiket pertandingan sudah tidak tersedia lagi, membuat ribuan pendukung rela menonton di layar besar di berbagai titik kota. Situasi ini menandakan bahwa kehausan publik Indonesia terhadap hiburan sepak bola berkualitas benar-benar tinggi. Tak hanya itu, media Eropa seperti Marca, L'Equipe, hingga The Guardian turut memberitakan bagaimana laga usia muda di Indonesia bisa menciptakan atmosfer layaknya final Piala Dunia. Laga penentu penuh gengsi. Pertandingan Indonesia U17 melawan Mali U17 punya bobot yang lebih besar dari sekadar formalitas. Kemenangan akan memastikan langkah ke fase berikutnya, sementara kekalahan bisa menggagalkan mimpi melangkah jauh. Indonesia yang diperkuat talenta muda hasil seleksi ketat di Elite Pro Academy tampil penuh percaya diri. Dukungan puluhan ribu supporter membuat mental pemain semakin membara. Sementara Mali, yang dikenal sebagai salah satu kekuatan besar Afrika di kelompok usia muda, datang dengan reputasi tinggi. Hasil laga ini diprediksi akan berlangsung ketat, penuh drama, dan menjadi panggung bagi para pemain untuk unjuk gigi di depan dunia. Sorotan media Eropa, yang membuat Malaysia semakin iri adalah fakta bahwa media-media Eropa memberi ruang khusus untuk pertandingan ini. Sky Sports menyebut atmosfer Stadion Sumatera lebih panas dari semifinal Euro U17. Bild dari Jerman menulis bahwa, Indonesia U17 menunjukkan bahwa sepak bola bukan hanya monopoli Eropa dan Amerika Latin, melainkan juga Asia Tenggara yang kini punya gairah membara. Sementara itu, beberapa klub top Eropa disebut mengirimkan pemandu bakat mereka untuk menyaksikan langsung pertandingan ini. Nama-nama pemain muda Indonesia mulai masuk dalam radar pencarian bakat internasional, sesuatu yang membuat publik tanah air semakin bangga. Malaysia dan Sukaneka Super Cup yang sepi. Kontras dengan gegap gempita Piala Kemerdekaan,
di Malaysia justru muncul berita mengecewakan. Sukaneka Super Cup, yang diharapkan menjadi ajang pembuktian, malah berakhir zong. Stadion kosong, tiket sulit terjual, bahkan publik Malaysia sendiri kurang tertarik. Banyak analis menilai penyelenggaraan yang seadanya, promosi yang lemah, serta minimnya lawan berkualitas menjadi faktor utama kegagalan turnamen tersebut. Sementara itu, sebagian netizen Malaysia membandingkan turnamen mereka dengan Piala Kemerdekaan di Indonesia. Tak sedikit komentar di media sosial yang menyebut bahwa FAM Federation of Malaysian Football tertinggal jauh dalam hal kreativitas dan keberanian menyelenggarakan event besar. Di Indonesia, level U17 saja bisa habis tiketnya, sedangkan di Malaysia, event antar klub luar negeri saja tak laku, tulis salah satu komentar pedas yang viral di X Twitter. Faktor kecemburuan Malaysia. Rasa iri Malaysia semakin tampak ketika beberapa media mereka menyoroti headline di Eropa yang lebih memilih menulis tentang Piala Kemerdekaan ketimbang Sukaneka Super Cup. Bahkan ada media Malaysia yang secara terbuka mengakui bahwa PSSI lebih unggul dalam hal branding, manajemen event, serta keberanian menjual turnamen ke pasar internasional. Sebagian supporter Malaysia pun terang-terangan menyebut FAM gagal menyaingi kreativitas Erick Thohir dan PSSI. Hal ini memicu diskusi luas di Malaysia mengenai masa depan sepak bola mereka, karena perbandingan dengan Indonesia kini semakin jelas. Dampak untuk sepak bola Indonesia. Fenomena ini membawa dampak positif luar biasa bagi Indonesia. Pertama, kepercayaan diri pemain muda meningkat karena mereka tahu bahwa performa mereka disaksikan dunia. Kedua, reputasi Indonesia sebagai tuan rumah turnamen internasional semakin kuat. Ketiga, adanya minat dari klub-klub Eropa terhadap talenta muda Indonesia bisa membuka jalan bagi karir internasional. Selain itu, publik sepak bola Indonesia semakin percaya bahwa dengan pengelolaan profesional, sepak bola tanah air bisa mendekati level kompetisi kelas dunia. Kontras nasib, Ludes vs Zong. Kata Ludes menjadi simbol keberhasilan Piala Kemerdekaan 2025, sementara kata Zong melekat pada Sukaneka Super Cup di Malaysia. Kontras inilah yang semakin menegaskan perbedaan kualitas dan antusiasme kedua negara dalam mengelola sepak bola. Bahkan, sejumlah analis menyebut Piala Kemerdekaan kini berpotensi menjadi turnamen tahunan yang dinantikan, bukan hanya oleh publik Indonesia, tetapi juga negara-negara peserta lain. Dengan penyelenggaraan yang profesional, bukan mustahil suatu saat Piala Kemerdekaan bisa masuk kalender resmi FIFA sebagai turnamen invitasi bergengsi. Laga Indonesia U17 vs Mali U17 pada tanggal 18 Agustus tahun 2025 di Stadion Sumatera telah mencatat